Info anyar, jangan lupa like and subscribe di Info Anyar. Kisah pesugihan pedagang ayam goreng yang kepergok pembeli. Kisah ini diambil dari kumparan.com. Warung makan ayam goreng Soeharto merupakan bisnis kuliner paling populer di daerah Surabaya. Rasanya yang khas disertai dengan kremesannya yang gurih membuat para pembeli tidak berhenti berdatangan. Banyak pembeli percaya ayam goreng Soeharto memiliki resep rahasia yang tidak dimiliki oleh ayam goreng yang lain. Akan tetapi, ada yang mengatakan ayam goreng Soeharto hanya terasa enak ketika dimakan di tempat. Padahal kalau dilihat lagi, tempat warung makan itu jauh dari bersih dan nyaman. Ada juga yang mengatakan kalau ayam goreng dibungkus rasanya jadi aneh. Dari situ akhirnya banyak pembeli yang menyebar rumor bahwa warung makan itu mengandalkan pesugihan. Seorang selebgram dan food blogger, sebut saja Santi, ingin membuktikan omongan orang tentang ayam goreng Soeharto itu. Hari ini ia berencana makan di warung makan itu dengan salah satu temannya. Ia juga berencana menjadikan kunjungan itu sebagai konten akun Instagramnya. Sesampainya di warung itu, Santi dan temannya langsung membeli satu porsi ayam untuk khas ayam goreng. Langsung membeli satu porsi ayam untuk khas ayam goreng Soeharto, lengkap dengan kremesannya. Tak lama pesanan datang. Santi tidak lupa memotret ayam itu untuk keperluan konten. Saat mencicipi ayam itu, Santi senang bukan kepala karena ia belum pernah merasakan ayam goreng seenak itu seumur hidupnya. Poin pertama, kata orang yang bilang ayam goreng Soeharto itu enak, ternyata benar. Di tengah menikmati ayam goreng, Santi memperhatikan suasana yang ada di warung makan itu. Hari itu banyak sekali pembeli yang datang. Bahkan, Santi tadi sampai mengantri untuk mendapatkan tempat. Tapi satu hal yang membuat Santi heran adalah lantai warung makan itu terlihat kotor. Banyak tisu yang sudah terpakai berserakan. Bahkan debu-debu juga tidak dibersihkan. Kemudian Santi memperhatikan para pembeli yang makan. Aneh sekali, pikir Santi. Mereka terlihat biasa saja dengan pemandangan itu. Selain makan, Santi teringat dengan rumor lainnya tentang warung makan ini. Lalu Santi berinisiatif membungkus satu porsi ayam lagi untuk dicoba di rumah. Tak lupa Santi berfotoria di depan warung itu, tepatnya di bawah tulisan ayam goreng Soeharto. Sesampai di rumah, Santi langsung masuk ke kamarnya. Ia mengedit cepat foto yang sudah diambil di warung makan tadi, sekaligus menuliskan caption seperlunya. Setelah diunggah, biasanya beberapa akun food vlogger lainnya akan merespon konten dan banyak komentar masuk. Sambil menunggu respon dari pengikutnya, Santi mengambil ayam goreng yang ia taruh di atas meja makan. Pikirnya sambil menonton komputer, pengikutnya sepertinya asik. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Santi mendapatkan banjir notifikasi dari akun Instagramnya. Ternyata banyak yang suka konten barunya karena banyak dari mereka yang menjadi pelanggan tetap. Santi senang sekali malam itu. Namun kesenangan itu tiba-tiba hilang akibat satu komentar dari akun @sepilpesugihan. Lamat-lamat Santi membaca komentar itu. Kakak, udah tahu belum kalau warung makan itu udah lama pakai pesugihan? Kalau nggak percaya, lain kali kalau makan di situ coba deh lihat burung-burung yang ada di sangkar sebelah warung deh. Aku kasih bocoran deh kakak. Mereka pakai burung-burung itu buat ngelaris. Biasanya sih mereka ngeluarin ritual tiap malam Jumat Kliwon. Terserah kakak mau percaya atau enggak. Tulisan akun itu. Santi mencoba mengingat keadaan warung makan yang ia kunjungi tadi. Benar saja, memang ada suara cuitan burung saat ia makan tadi. Apa mungkin itu yang membuat orang-orang santai saja makan di tempat kotor? Santi tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Tetapi Santi semakin dengan tuduhan pesugihan itu. Pasalnya, ayam goreng ia bungkus ternyata rasanya beda dengan ayam goreng yang ia makan di tempat tadi. Boleh dibilang rasanya benar-benar tidak enak, seperti ayam yang dibumbui dengan resep basi. Bahkan kremesannya melempem. Santi semakin heran. Kini Santi mulai curiga karena rumor-rumor itu terjadi satu persatu. Tanpa dipikir lama, Santi berniat untuk membuktikan praktek pesugihan itu. Ia menunggu malam Jumat Kliwon datang.
Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Santi bersiap menuju warung makan ayam goreng Soeharto. Ia memakai pakaian, topi, dan masker serba hitam. Dari kemungkinan yang ada, Santi berharap dia tidak menemukan apa-apa. Karena sayang aja, warung makan yang populer ternyata pakai pesugihan. Sampai di tempat, Santi menunggu di depan gerbang warung. Ia menunduk di depan pagar agar tidak diketahui oleh orang lain. Warung itu sepi dan gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tapi Santi melihat sangkar burung itu masih ada di tempatnya. Sebelum ada orang lain melihat, Santi menghitung jumlah burung yang ada di sangkar itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 burung di sangkar itu. Tiba-tiba ada suara gemercik berasal dari dapur belakang warung itu. Ternyata ada seorang pria yang muncul dari dapur warung. Santi yang penasaran memperhatikan gerak-gerik pria itu. Pria yang berpakaian serba hitam itu berjalan mendatangi sangkar burung. Ia mengambil salah satu burung yang ada di sangkar. Kemudian pria itu kembali lagi ke belakang warung. Melihat pria itu memasuki warung, Santi bergegas mengikuti pria itu. Santi melihat sekelilingnya dan tidak ada orang di dapur itu. Melalui lubang pintu, Santi lamat-lamat melihat pria itu menyembelih burung yang ditangkap tadi. Suara burung bercuitan dan darah mengucur. Lalu pria itu mencabuti bulu burung dan memasukkan di wajan yang kelihatannya sudah panas. Setelah kecoklatan, burung yang digoreng itu tadi dimasukkan bersama dengan jajaran ayam goreng lainnya yang sudah matang. Melihat hal itu, Santi tidak kuat menahan mual. Ia cepat-cepat keluar dari dapur dan muntah sejadi-jadinya. Sekilas, ia melihat burung yang ada di dalam sangkar tadi berjumlah kembali 5. Santi berkata pada diri sendiri bahwa ia tidak akan makan ayam goreng itu lagi. Tulisan ini hanyalah rekayasa. Kesamaan tempat dan kejadian hanya kebetulan belaka. Kisah ini diambil dari kumparan.com. Terima kasih. Info anyar, jangan lupa like and subscribe di Info Anyar.